Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa dalam pertemuan ini. Perkenalkan, saya Ahmad Rasyidul Amin dari kelompok 1, mewakili kelompok 1 atau yang pertama. Kita akan membahas mengenai peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Seperti kita tahu, bangsa Arab atau negara Arab kita kenal dengan negara Islam, yang mana menjadi pusat Islam karena di sana terdapat kiblat umat Islam yaitu Ka'bah dan beberapa peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW yang saat ini berada di negeri Arab Saudi. Namun jauh sebelum itu perlu kita ketahui beberapa keadaan atau hal-hal yang terjadi sebelum Islam masuk di negara Arab. Untuk memudahkan, kita bisa melihat peta konsep materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam masuk. Seperti ini dapat kita lihat beberapa poin dari peradaban bangsa Arab sebelum Islam, yaitu yang akan kita bahas. Pertama adalah sistem peribadatan, yang kedua adalah kebudayaan, perekonomian, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan dan sastra, juga kehidupan politik dan hukum. Yang pertama akan kita bahas mengenai sistem peribadatan bangsa Arab. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam masuk atau masa jahiliyah, di mana mereka banyak sekali menuhankan sesuatu atau objek yang mereka anggap sebagai Tuhan. Di antaranya adalah mereka menyembah jin, kemudian menyembah malaikat-malaikat, kemudian bintang, atau yang lebih tepatnya adalah menyembah matahari dan bulan. Kemudian yang terakhir, mereka menyembah patung berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, yang terkenal sampai saat ini kita bisa melihat atau mendengar, sering kita dengar, yaitu Lata dan Uzza. Kemudian yang kedua mengenai kebudayaan bangsa Arab. Ada beberapa hal dalam kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya adalah yang paling terkenal, yaitu atau mudah kita ingat, mengenai tentang suku-suku di Arab yang saat itu banyak sekali dan mereka saling berperang. Mereka menganggap sedikit-sedikit masalah akan berakhir dengan cepat dengan peperangan, yaitu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kebiasaan seperti ini atau kebudayaan yang seperti ini menimbulkan perpecahan di berbagai suku. Mengenai anak perempuan, karena anak perempuan dianggap tidak bisa untuk menjadi unggulan para orang tua, maka anak perempuan biasanya ketika lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian yang ketiga adalah poin tentang perekonomian bangsa Arab pada saat itu. Dalam hal poin perekonomian ini, secara singkat dapat dipahami bahwa perekonomian mereka didominasi oleh berdagang. Jadi mayoritas umat Arab atau bangsa Arab pada saat itu mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam hal besar perekonomian mereka cenderung ke perdagangan. Kemudian tentang kehidupan sosial mereka. Dalam poin kehidupan sosial mereka ini hampir seperti yang tadi saya sampaikan dalam sistem kebudayaan, memang saling berkaitan. Kemudian tentang sosial ini yang paling kita garis bawahi adalah mereka sangat suka bermabuk-mabukan. Minuman keras mereka jadikan kegiatan sehari-hari yang sudah dianggap biasa dan lumrah. Kemudian mereka tidak saling toleransi dalam sosialnya, cenderung mereka ringan tangan atau menyelesaikan urusan dengan kekerasan. Ini diantara hal-hal dalam bidang sosial masyarakat.
Kemudian selanjutnya adalah mengenai ilmu pengetahuan dan sastra. Dalam ilmu pengetahuan dan sastra ada 2 poin lagi, yaitu diantaranya dalam ilmu pengetahuan mereka sangat menonjol atau bisa dikatakan saat itu sedang rame-ramenya dalam bidang astronomi. Jadi dalam ilmu perbintangan, menentukan musim, bahkan juga ada nujum, yaitu menghitung pergerakan bintang-bintang. Dalam sastra mereka sangat cenderung banyak dibahas pada masa itu tentang syair-syair, yaitu pada masa itu memang sangat populer sekali syair-syair tentang bangsa Quraisy, kita tahu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan politik dan hukum. Dalam hal politik dan hukum cenderung mereka menonjolkan nasab dari bangsa Quraisy, yaitu siapa yang nasabnya paling bagus itu biasanya akan dianggap sebagai orang-orang yang besar. Kalau hal ini mungkin wajar, bukan hanya bangsa Arab saja. Dalam hukum cenderung tidak ada hukum yang tetap untuk yang menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi dalam segi hukum ini mereka kurang begitu menetapkan sebuah hukum yang berlaku dan bijaksana. Akhirnya dari kurangnya hukum yang bijaksana ini mereka menyebabkan banyak perpecahan di antara bani-bani atau suku-suku kecil-kecil di antara mereka. Dan demikian telah saya sampaikan secara singkat bagaimana peta konsep juga poin-poin dalam peradaban bangsa Arab sebelum Islam masuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, memang sedikit singkat. Untuk lebih jelas dapat dipelajari dalam resume yang kami siapkan. Sekian dari kelompok 1, saya mewakili dari saya sendiri, kemudian Mbak Yuli dan Mbak Ikmah dari kelompok 1. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.